ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma baini wa baina man ta'allama bi ilmin wa atin fil nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratan mukarram, para alim, para ulama, masyayikh, tokoh masyarakat, para hujjah, hajinan, para sepuh, terkhusus guru kita bersama Bapak Kiai Taktikul Kiro. Mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur. Bapak Camat kita yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Juga Akhinal Kiram wal Muqtaram Bapak Ustadz Mulyono, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat. Ketua Mushola Al-Muttaqin Ustadz Kristanto yang sekarang ini masih lajang, tahu kapan? Juga ketua panitia beserta seluruh jajarannya dari NU Ranting dan cabang, juga Ibnu, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan barokah umurnya, barokah keturunannya, barokah rezekinya, barokah ilmunya. Al-Fakir mengucapkan syukur, alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul bareng, melangkahkan kaki, menggontengkan tangan di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini terus berkesinambungan. Gerimis Bu, gerimis ke dalam aja. Saya ngomongnya nggak lama, setengah jam aja. Bu, langsung aja ya. Gerimis Ustaz. Alhamdulillah, kita rupanya Al-Muttaqin ini jadikan basement untuk Ibnu, untuk NU, luar biasa. Saya termasuk orang NU Pak Ustaz, dulu ketua NU Penjaringan, kemudian diangkat menjadi LDNU Jakarta Utara. Sekarang pas ikut Majelis Ulama Indonesia, tidak ikut organisasi NU, tapi tetap NU. Alhamdulillah. Dan Fadlul Syekh Hasyim Asy'ari ini termasuk murid dari Mbah Khalil Bangkalan Madura, dan termasuk murid juga Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi muridnya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itulah saya. Beliau orang soleh. Bapaknya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani siapa? Syekh Umar. Bapaknya Syekh Umar namanya siapa? Syekh Arabi. Bapaknya Syekh Arabi namanya siapa? Syekh Yusuf. Syekh Ali. Syekh Ali bapaknya namanya siapa? Syekh Jamal. Syekh Jamal punya bapak namanya Syekh Janta. Syekh Janta punya bapak sama namanya Syekh Masbukin. Syekh Masbukin punya bapak namanya Syekh Maskun. Syekh Maskun punya bapak namanya Syekh Masnun. Syekh Masnun punya bapak namanya Syekh Masmi. Syekh Masmi punya bapak namanya Tajul Aros. Tajul Aros punya bapak namanya Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten punya bapak namanya Syarif Hidayatullah Cirebon, yang disebut dengan Sunan Gunung
jadi terus ke atas. Akhirnya putranya Ja'far Shadiq punya bapak namanya Muhammad Baqir punya bapak namanya Zainal Abidin punya bapak namanya Sayyidina Husain punya ibu namanya Sayyidati Fatimah punya bapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ditinjau dari silsilah dan dzurriyyah itu Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini alhamdulillah kita kumpul bareng dengan niatan tujuan yang pertama silaturahmi sebab Isra dan Mi'raj, silaturahminya Kanjeng Nabi antar masjid. Nah rupanya alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki, menggontrengkan tangan silaturahmi di mana? Di Mushola Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Kemuliaan Allah tidak akan pernah tertukar. Beda ketika Ustadz Kristanto memberikan kemuliaan terhadap kita. Ketika kita dimuliakan sama Ustadz Kristanto, ketua mushola, Ustadz, kalau nanti acara jangan pulang dulu, makan. Pas giliran makan dikasih daging, pas daging dimakan kentut ternyata bukan daging lengkuas. Ketika kita dimuliakan oleh seseorang bisa aja salah, tapi ketika Allah memuliakan kita, yakin tidak akan pernah salah. Maka insya Allah Isra dan Mi'raj ini akan membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Makanya ngaji itu biar pinter bu, tur dari wong sing bener. Ini bahasa Inggrisnya begini, ngaji biar pinter, tur dadi wong sing bener. Ngaji biar pinter, tur dadi wong sing bener. Banyak orang pinter tapi keblingan, sebab orang pinter merasa dirinya benar. Sholli wa sallim iman ala madan. Sholli walhali ala sabiman, walhali ala sabiman. Berkah alhamdulillah dari panitianya bujangan, ketua musholanya bujangan, tur banyak jajaran panitia bujangan berkah. Sebab apa? Rupanya berkahnya di mana? Rupanya masih muda, masih bujang, masih gadis, tapi beribadah. Alhamdulillah. Sebab si jenenge berkah itu bisa datil khairi, bisa datil nikmati ibadatillah. Tambahnya kebaikan, tambahnya kenikmatan untuk ibadah kepada Allah, itu yang disebut dengan barokah. Maka orang yang barokah biasanya orang itu demen ibadah, gak pandang bulu umurnya pendek atau umurnya panjang. Kalau dia senang ibadah, berarti termasuk orang yang hidupnya berkah. Alhamdulillah. Ibnu Jarir atau Bani. Makanya saya kalau ngaji itu senang sejarah, Ustaz. Apunten Pak Camat, biar anak-anak muda pada paham. Sebab zaman sekarang itu jangankan sejarah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika ditanya apakah kau paham sejarahnya Abu Bakar Siddiq, tidak. Apakah kau paham sejarahnya Umar? Tidak. Apakah kau paham sejarahnya Utsman? Tidak. Apakah kau paham sejarahnya Ali? Tidak. Padahal Al-Barzanji dibaca tapi tidak paham isi kandungan dalamnya. Berarti kita tidak memahami isi kandungan dalamnya, kita tidak bakal bisa paham sejarah. Ditanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak paham ya Ustaz. Lalu yang kamu paham itu apa? Yang saya paham Ustaz.
itu. Betul kan Bu ya? Bu, kalau zamannya ibu-ibu sama Ustaz Hasan Bisri itu dulu nggak paham yang namanya FF. Kalau ditanya apakah kau paham sejarahnya Abu Bakar Siddiq? Tidak. Apakah kau paham sejarahnya Umar? Tidak. Apakah kau paham sejarahnya Utsman? Tidak. Apakah kau paham sejarahnya Ali? Tidak. Lalu kau yang paham apa? Saya yang paham sejarahnya Indul dan Hutan. Kan gitu. Zamannya kita kan zamannya Indul belum Pak Bu. Bu. Makanya di dalam sejarah Ibnu Jarir At-Tabari itu seorang yang masih lajang, bujang, wafatnya juga umurnya pendek, berapa tahun? 40 tahun, belum nikah, tapi Allah sudah wafatkan. Tapi termasuk orang yang ahli ibadah, berkah hidupnya. Siapa lagi? Ibnu Taimiyah, yang ketika Allah wafatkan dalam kondisi bujang, masih lajang, dia mencari ilmu, mengamalkan ilmu, min ahli ibadah, wafatnya belum nikah, tapi ibadahnya kenceng, berkah. Imam Nawawi Al-Baghdadi juga wafatnya dalam kondisi bujang, ibadahnya kenceng luar biasa, termasuk orang yang min ahli ibadah, berkah. Maka siapapun orangnya itu masih bujang ataupun duda ataupun sudah nikah, ketika dia beribadah, maka termasuk insya Allah orang yang hidupnya berkah. Maka berkah itu seperti dompet, Bu, saya berdiri, pilih mana dompet yang isinya tebel apa dompet yang isinya tipis? Yang tebel. Nih, Mas, saya mau tanya, pilih mana dompet yang isinya tebel apa yang isinya tipis? Tebel lagi. Bu, senang dompet yang isinya tebel ya Bu ya. Imam Sukhaini pilih yang dompet isinya tipis, meskipun isi dompet itu 2.000 perak, tapi sampingnya 2.000. Jangan tanya, ternyata ATM. Bu, sebab zaman sekarang banyak orang yang ngantongin dompet tebel bukan main, sampai ketika dikantongin itu dompet nomor setengah, takut dompet itu jatuh sampai dompetnya digembok ya ada dirangkai, pas giliran dibuka itu dompet ternyata isinya sisir. Sekarang jawab pertanyaanku, pilih dompet yang tebel apa tipis? Tipis, tapi bisa bawa manfaat orang yang punya. Alhamdulillah. Mau umurnya panjang atau umurnya pendek, andai kata itu orang ibadah berarti manfaat dirinya kepada Allah, maka insya Allah itu yang disebut dengan barokah. Kalau andai kata umur mereka 93 tahun, dia kemudian bangga dengan umurnya, alhamdulillah umur saya 93 tahun, pas ditengok ternyata nggak pernah ibadah, kira-kira berkah apa tidak? Nggak berkah. Maka pengen umur berkah, min ahli ibadah, ayo kita banyakin ibadah. Nah, di panitia alhamdulillah rupanya jajarannya banyak anak muda semuanya. Tapi tahu memperhatikan, tahu enggak? Yang namanya orang ibadah kan pasti aksi memperhatikan. Yang terakhir, salam lama ya. Senang betul. Kalau cuma sebentar biasanya ada tanda-tanda 5 menit suruh berhenti. Kanjeng Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj nyampe ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu ke Sidratul Muntaha. Saking senangnya Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah, Rasulullah muji Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun
kehormatan telah kau berikan kepada hamba. Ya Allah, at-tahiyatul mubarakah, barakah telah kau berikan kepada hamba, rahmat telah kau berikan kepada hamba, kebaikan telah kau berikan kepada hamba yang tidak diberikan kepada yang lain, ya Allah. Hingga puncak nikmat hamba bisa bertemu dengan Engkau ya Rabb. Sehingga pada saat Isra dan Mi'raj nyampe Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi puji Allah, Allah jawab dengan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ibu-ibu pada tahu enggak sih? Ayo bareng-bareng. Assalamu alaika ya Rasulullah. Pada saat itulah Kanjeng Nabi dimaksud, dijamin selamat, dijaga oleh Allah, dijamin keselamatannya oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi ketika dijamin selamat tidak menjadi orang yang egois. Ibu-ibu kalau jalan kaki dari rumah ke tempat mushola Al-Muttaqin kesandung duit sekepok, kira-kira masuk kantong apa pada amal? Hanya pikiran Imam Suhaimi sudah begitu kayaknya. Kalau kita dikasih nikmat kadang-kadang menjadi orang yang egois, sukses dunia, jadi orang egois, syukurnya cuma di lidah saja. Ketika kita menjadi orang yang terhormat, syukurnya di lidah saja, menjadi orang yang egois. Manakala kita punya pangkat jabatan, tahta dan kedudukan, kita punya sifat egois. Manakala kita diberikan kekayaan, punya sifat egois. Kita diberikan kemuliaan, sifat egois kadang datang kepada kita, saudara. Maka egois itu namanya dia jundu ala nafsi, merasa diri kita menjadi orang yang tinggi, merasa diri kita menjadi orang yang hebat. Buang itu, saudara. Sebab yang namanya sifat itu akan menghantarkan hidup kita bukan semakin mulia, tapi semakin rendah. Man takabbara Allah, orang yang sombong, orang yang takabur akan Allah rendahkan hidupnya. Kanjeng Nabi ketika dia Sidratul Muntaha memuji Allah, yang akhirnya Allah berikan maksud assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mendapatkan amanat apa? Sholat 5 waktu. 5 waktu yang kita kerjakan bukanlah kebutuhan tapi kewajiban. Hebat. Kalau kita menganggap sholat itu kebutuhan, salah. Sebab kalau kita anggap sholat itu kebutuhan, seperti kita makan, lapar, berarti kita butuh makan. Ketika nggak lapar, kita nggak butuh makan, tinggalkan makan. Tapi sholat bukan kebutuhan tapi kewajiban. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada, sholat wajib dikerjakan karena bukan kebutuhan, termasuk adalah wajib. Makanya ada ulama mengatakan begini, al-insanu hayawanun natiq, manusia itu belajarnya seperti binatang. Perbedaan manusia dengan binatang, kalau manusia bisa ngomong, binatang nggak bisa ngomong. Tapi sifat perangai manusia banyak juga yang seperti binatang. Perbedaan manusia dengan binatang, maaf, dia letaknya di sholat. Kata kiai saya begini, kata kiai saya ya, kalau kebo jalan
kira-kira manusia bisa jalan nggak? Kalau manusia makan, kebun bisa makan jabu. Manusia minum, kebun bisa minum nggak? Manusia boker, kebun bisa boker nggak? Tapi kalau manusia sholat, kira-kira kebun sholat nggak? Kalau yang sholat berarti sama aja seperti Bapak Ibu sendiri kan ngomong, kalau ada anak sama orang tua, anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat, berarti anaknya punya orang tua. Mertua dengan menantu, menantunya sholat, mertuanya nggak sholat, berarti menantunya punya mertua. Mertuanya sholat, menantunya nggak sholat, berarti mertuanya punya menantu. RW-nya sholat, warganya nggak sholat, berarti RW-nya ngangon. Bu, ini sholat. Ya. Apa yang didapat oleh Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj adalah sholat. Makanya jangan tinggalkan sholat. Dan sholat yang kita kerjakan apakah cuma sekedar mendapatkan nilai ujroh dari Allah? Tidak. Sayyidina Utsman, man hafidha shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka akan Allah berikan 9 kemuliaan. Saya mau ngomong satu saja. Salah satunya yang akan Allah berikan kemuliaan pada orang yang sholat 4 waktu, wa yakunu badanuhu shahihan, badan kita bakal sehat. Bu, takbiratul ihram itu letaknya di awal apa akhir? Ketika ibu datang di takbiratul ihram, kemudian wajibnya baca apa? Al-Fatihah, rukun qauliyah. Setelah Fatihah selesai, kita baca surat yang lain. Setelah surat yang lain selesai, kita ruku i'tidal. Setelah i'tidal kita ngapain? Sujud yang diletakkan apanya dulu? Kakinya apa tangannya dulu? Kakinya dulu, itu menjadi sunnah. Sedangkan sunnah menurut fikih as-sunnatu hiya allati yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tariquha. Jenenge sunnah apabila itu kita kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Andai kata tangan kita dulu ya gak apa-apa, andai kata kaki kita dulu itu menjadi sunnah. Tapi ingat, ketika kaki kita dijatuhkan bentur di salah satu tempat sujudan, ternyata itu bukan hanya mendapatkan kesunahan, tapi refleksi. Kata Sayyidina Utsman, wa yakunu badanuhu shahihan, menjadikan jantung koroner akan menjadi sembuh apabila dia punya penyakit jantung. Sering asam urat, sering darah tinggi, andai kata punya asam urat darah tinggi, jangan segan-segan ketika melaksanakan sujud, jatuhkan kaki dulu, dengkul kita benturkan ke tanah, benturkan ke tempat sujudan, karena itu bukan hanya ibadah kepada Allah, bukan hanya sunnah, melainkan refleksi yang Allah berikan. Ketika getaran itu jatuh, maka seluruh urat saraf dalam badan kita normal, aliran darahnya insya. Bu, ini sholat, tapi ada yang lain. Saya cukup sekian, nggak usah panjang lebar. Dari tadi saya lihat kok nggak ada 5 menit ya. Ya, cukup ya. Kita bagi-bagi waktu. Kayaknya mau hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut apa lanjut? Bukankah aku
kedatanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asqalal masnu'at wa faqaral mawjudat wa amatal ahya wal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tangan saya masih putar, jangan berhenti. Sekali lagi. Anak muda. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bisa. Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa. Mudah-mudahan juga ini bisa berkah. Amin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Ya, naik aja ke panggung gak apa-apa, sini aja. As-salat fa'yusalu at-sarfat sa'ilu amali wa illa fasadat sa'ilu amali. Wa qala aidan, man arada an yanzu'a bil 'adabil qabr fa'alayhi ayyalzimuha famuhafadhatu bis-shalawatil khams was-sadaqah wa qira'atul Qur'an wa tasbih. Wa qala Ustaz Jabri Al-Bukhari di YouTube, sepotong kayu daun yarikun, lebat bunganya sepadaunnya, walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup tak sembahyang apa gunanya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Mau dikatakan kata Nabi Al-Bahir alladzi man yuridau fala musalli alaihi
ala sayyidina Muhammadin. Orang baik itu orang yang korek, tahu korek, menegese, tahu menegese, cap jahe, tahu cap jahe, untuk kasihan, tahu untuk kasihan, menegese. Kalau kita lagi dia begini, cara cap jahe, mudah-mudahan kita termasuk orang yang korek. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang penuh dengan berkah. Amin. Hujan adalah rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan hujan ini doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang cepat lunas hutangnya, yang belum nikah kayak ketua mushola al-mutakin cepat-cepat punya cucu yang solehah. Amin. Amin pula yang banyak urusan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, salam penghormatan, insya Allah kami mengikuti ceramah dan sambutan-sambutan yang lainnya berhubung waktu yang sangat sudah larut malam. Insya Allah Al-Fakir ceramahnya tidak akan lama-lama, kurang lebih 5 menit. Pokoknya kurang lebih 5 menit, kurangnya lebihnya gak tahu berapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saya melihat tema di sini Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tawakufan sementara pengajian Harwah NU yang ke-100 tahunnya dengan tema membangun surga di rumah dengan meneladani kedekatan Nabi Muhammad pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun surga yang kita idam-idamkan, yang kita bangga-banggakan? Maka salah satunya diantaranya belajar mencontoh dari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan kami banyak anak-anak, biar anak ini pada paham, supaya tahu sejarah Isra wal Mi'raj. Di dalam kitab Bainama karangan Syekh Najmuddin, dulu saya ngaji kitab Bainama setiap tanggal 27 Rajab sama kiai saya dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Setelah jam 4 menjelang sholat subuh tidak tidur, lalu setelah sholat subuh dilanjutkan lagi sampai saat itu hampir paham. Ketika SMP, anak kecil zaman dulu dipelajari kitab Bainama karangan Syekh Najmuddin. Apa mau di sini ngaji sampai jam 4 subuh? Kalau saya nggak mau. Apa yang isi daripada kitab Bainama tersebut? Ini ada anak-anak, karena di depan saya anak-anak, kalau kiai-kiai, ustaz-ustaz sudah pada tahu. Di dalam kitab Bainama sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi dioperasional dalam sejarah Nabi 3 kali operasi. Satu ketika umur 5 tahun, yang kedua Nabi ketika umur 40
tahun. Yang ketiga, Nabi dioperasional oleh malaikat Jibril ketika umur 52 tahun. Setelah dioperasi, lalu Nabi diisi iman, ilmu, hikmah. Ini yang saya berbicara. 3 banyak: iman, ilmu, hikmah. Apa artinya semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang jauh Allah. Betul apa betul? Satu contoh, Bapak mau berangkat ke Bali misalnya, jauh dari Jakarta ke Bali, jauh apa dekat? Apa tidak? Kalau ada orang berangkat ke Bali ke bawa bekal, nekat apa Bali? Nekat. Perjalanan jauh tidak bawa bekal, sudah pasti di perjalanan mengalami kelaparan. Nabi sebelum Isra wal Mi'raj jauh-jauh oleh Allah setelah dioperasi, hatinya dibersihkan, diisi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Iman adalah fondasi. Iman adalah generator. Iman, saya sering contohkan iman itu bagaikan sekum. Tahu sekum? Sekum kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Malam ini ada sekum apa enggak? Ada. Dari mana malam ini tahu ada sekum? Lampunya. Ya. Ada sekum, mic-nya bunyi. Ada sekum, kipas anginnya berputar. Artinya, jika ada iman, sholat, dong. Jika ada iman, ngaji, dong. Jika ada iman, puasa, dong. Artinya apa? Iman adalah penggerak. Imannya tidak kelihatan, tapi yang kelihatan akibat daripada iman. Sampean yang anak kecil, bapak-bapak, anak remaja, datang ke sini. Kalau bukan panggilan iman, mendingan nonton Persija, betul apa betul? Ibu-ibu daripada hanya datang di sini, mendingan nonton sinetron, betul apa betul? Tapi dengan panggilan iman, walaupun hujan kecil, jangankan hujan air, hujan peluru kecil, karena ada apa? Ada iman. Paham? Paham. Iman adalah bekal yang sangat utama. Dengan iman yang jauh terasa dekat. Dengan iman yang berat bisa menjadi ringan. Kenapa dulu para pejuang kita mempertahankan negara ini? Salah satunya pejuang kita Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari sebagai tokoh NU yang saat ini penerusnya ada di Pademangan. Saya di Pademangan Barat bangga ada anak muda yang menggunakan NU. Begitu tadi disuruh berdiri, bacakan doa, nyanyi Indonesia Raya, dilanjutkan dengan hibur waton. Ini adalah dulu adalah orang tua kita semangat membela negara, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta golongan, tapi dulu berani mengorbankan nyawa. Belanda bisa pergi dengan berkunci karena ada panggilan iman. Betul apa betul? Mudah-mudahan anak-anak
kita generasi NU nanti dan cabang dan tadi yang disebutkan oleh guru kita, mudah-mudahan sebagai bentengnya negara ada di Nahdlatul Ulama. Insya Allah semangat anak-anak NU mudah-mudahan menjadi pemersatu bangsa. Kokohkan iman-iman kalian agar nanti atau ada orang yang ingin menghancurkan Indonesia, baik orang Indonesia sendiri, baik orang asing, NU harus terdepan membela negara. Betul. Negara dikasih duit 1 juta yang tidak keras, pokoknya lupa dia coba saya terhindar-hindar goblok gitu. Dulu sebelum punya jabatan ngomong keras, alam ketika dapat jabatan banyak pejabat-pejabat saat ini yang menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Jadi saya berani kenapa karena lupa pasti akan yang salah kalau saya belum pulang selama wajar kalau orang lupa saya jaga iman, karena dengan panggilan iman. Yang kedua ilmu. Ini sebagai generasi penerus anak-anak yang datang di sini, isilah hatinya, isilah otaknya dengan ilmu. Di zaman era gadget zaman sekarang ini, di zaman era YouTuber, di zaman eranya serba dan serba HP, kalau tidak dikokohkan keimanannya akan tergilas dengan kemajuan zaman. Namun bila ini mana dan dunia para hidup, siapa yang ingin dunianya sukses, isilah dengan ilmu. Wa man aradal akhirata falaihi, jika ingin sukses urusan akhiratnya baik ini. Wa man arada ma'ali, maka harus dengan ilmu. Yang ketiga sifat hidup bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila berkumpul dengan orang kaya, berkumpul dengan orang miskin, berkumpul dengan orang yang lemah, berkumpul dengan orang yang bersami, selalu bijaksana kebijakannya. Artinya seorang pemimpin dalam menghadapi masyarakatnya, rakyatnya harus bijaksana. Inilah dicontohkan oleh orang-orang NU. Betul apa betul? Orang NU apabila ada suatu masalah di negara, bukannya teriak-teriak, bukannya mencaci maki, betul? Bukannya ledek-ledek, tapi kebijakannya. Ketika dipanggil oleh pemerintah, orang NU siap menjadi menteri, siap menjadi pejabat, tapi jangan jadi pejabat yang bengong, tapi jadi pejabat yang mewarnai keislaman. Kalau tidak ada pejabat yang alim, umat Islam tidak ada di pemerintahan, nanti pemerintahan akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham agama. Betul apa betul? Bijaksana, diajak ayo kita masuk parlemen, NU masuk. Ayo ada bencana di sana, NU masuk. Ayo ada kegiatan di mana-mana untuk NU, Muhammadiyah, FPI semuanya bersatu. Insya Allah Indonesia dan negara baladul thayyibatul wa qabul. Insya Allah. Satu lagi. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bekal pertama iman, ilmu, hikmah. Kalau sudah ada bekal, Nabi berjalan jauh sampai selamat dengan Nabi ke Sidratul Muntaha, itu karena Nabi bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, nyampe enggak? Secara sangat tidak bakal nyampe. Apa contoh
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi perjalanan sholatnya sudah disampaikan oleh guru kita. Saya sedikit menyampaikan perjalanan Isra-nya. Tadi persiapan Isra sudah disiapkan, harus punya bekal. Kenapa harus punya bekal? Karena Nabi akan berjalan jauh menuju Allah. Bekalnya apa? Iman, ilmu, hikmah. Dengan tiga itulah Nabi sukses dipanggil ke Sidratul Muntaha dengan membawa ibadah sholat. Betul. Untuk apa kita sholat? Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sholat apa enggak kita, Allah tidak rugi. Untuk siapa sholat itu? Untuk diri kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di antaranya sholat itu dapat menenangkan kubur. Man arada ayat wa min adabil qabr. Barang siapa yang ingin selamat, ingin dijauhkan dari siksa kuburnya, yaitu yang pertama, famuhafadzatu bisholawati khamsi, yang pertama menjaga sholat lima waktu. Apa artinya hidup kalau tidak sholat? Ayo, kalau sudah urusan dengan Tuhan, maka ya kalau ceramah nggak bakalan masuk, karena sudah urusan dengan orang lagi lapar dikasih nasihat punya lapar. Apalagi ini sudah kelihatan mangkok-mangkok yang puasa, maka ceramah saya nggak bakalan dilanjutkan karena percuma kalau dilanjutkan. Terima kasih, mohon maaf kepada anak-anak muda pengurus Mushola Al-Muttaqin yang telah bersemangat di mushola ini untuk menjunjung tinggi derajat Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli surga sebagai persediaan tema yang telah diberikan oleh panitia. Allah, mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.